Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sigit Puja Pramesti. Saya perwakilan dari kelompok 15 yaitu PT Sirivagi. Izin menyampaikan beberapa poin yang akan kami bahas pada video kali ini. Yang pertama yaitu Sales Operation Planning, kemudian yang kedua tujuan Sales Operation Planning, kemudian yang ketiga input, output, dan proses dari Sales Operation Planning. Kemudian yang keempat yaitu hubungan Sales Operation Planning dengan rencana produksi. Dan yang terakhir yaitu apa yang terjadi pada perusahaan jika perusahaan tersebut tidak menggunakan Sales Operation Planning. Untuk poin pertama dan kedua akan saya bahas, yaitu Sales Operation Planning, yang dimana Sales Operation Planning ini adalah proses perencanaan terintegrasi yang menyelaraskan permintaan, penawaran, dan perencanaan keuangan, yang dimana Sales Operation Planning ini biasanya dilakukan secara bulanan, tetapi ada perusahaan juga yang melakukan secara kuartal maupun tahunan. Tujuan perusahaan menggunakan Sales Operation Planning yaitu untuk memastikan bahwa perusahaan tersebut memiliki sumber daya yang tepat untuk memenuhi permintaan pasar. Selain itu, agar perusahaan mendapatkan keuntungan. Untuk poin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Gilang Ilahi Wahidin. Input, proses, dan output yang dihasilkan pada Sales and Operation Planning ini atau SNOP ini. Yang pertama ada input yang dihasilkan pada SNOP ini. Yang pertama ada data penjualan, data inventories, dan juga ada rencana produksi. Yang kedua ada proses yang dihasilkan dalam SNOP ini. Yang pertama ada mengidentifikasi dan analisis permintaan pasar. Yang kedua ada penyesuaian rencana produksi sesuai dengan permintaannya. Yang ketiga ada perencanaan produksi dan distribusi sesuai dengan permintaannya. Yang terakhir, yang ketiga, ada output yang dihasilkan pada SNOP ini. Output yang dihasilkan pada SNOP ini, yang pertama ada rencana produksi yang terperinci, yang kedua ada rencana persediaan yang disesuaikan, dan yang ketiga ada rencana yang distribusi dengan secara optimal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Ridho Firdaus Soekarno. Menjelaskan mengenai hubungan antara S dan OP dengan rencana produksi. Nah, hubungan antara S dan OP dengan rencana produksi itu adalah bahwa S dan OP itu sangat membantu sekali dalam mengembangkan rencana produksi. Yang dimana rencana produksi itu yang menjadi lebih efektif dan lebih efisien. Nah, dengan demikian, S dan OP itu adalah suatu proses yang penting dalam mengintegrasikan penjualan dan produksi perusahaan yang ada pada gilirannya membantu dalam mengoptimalkan rencana produksi untuk mencapai tujuan bisnis yang lebih baik, seperti meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi biaya, dan memenuhi kebutuhan pelanggan dengan lebih baik. Selanjutnya akan ada penjelasan yang dimana akan dipaparkan oleh teman saya yaitu Fajar Sidik Maulana. Baik, di sini saya akan menjelaskan jika SOP tidak dilakukan oleh perusahaan, maka seluruh bagian perusahaan akan berjalan tidak efektif. Di mana SOP ini sangat penting bagi suatu perusahaan, baik perusahaan besar ataupun kecil, karena berfungsi sebagai pedoman, landasan hukum, yaitu pedoman untuk mengantisipasi situasi atau keadaan yang tidak terduga, sekaligus sebagai acuan dalam melaksanakan pekerjaan. Baik, selanjutnya saya kembalikan ke rekan saya, Sigit Puja Pramesti. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.